ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan, saya terlambat tadi, macet 2 tempat. Tapi ginilah kalau udah para penuntut ilmu, sabar. Saya pernah kayak gini kalau udah di kampung itu macet atau ada kendala di jalan, kajiannya nggak jadi. Makanya kalau doa-doa di kampung itu yang nginap di sana, nginap tidur di sana. Bahkan kadang nggak ceramah, cerita aja. Bahkan saya pernah isi kajian kampung-kampung hulu itu nggak kajian, nggak seperti ini, nggak coba buka kitab, cerita-cerita aja. Tapi itu pula dakwahnya. Baiklah, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sekarang kita masuk syama'il. Babu ma ja'a fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab hadis-hadis yang menjelaskan tentang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah 2 bab. Pertama ciri fisik Nabi, kedua tentang cincin kenabian atau stempel kenabian, dan sekarang kita membahas bab ketiga, yaitu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Sebenarnya pada ciri fisik Nabi dulu sudah pernah kita sebutkan. Tetapi Al-Imam Tirmidzi membuat dengan 1 bab tentang rambut ini. Itu artinya ada banyak riwayat tentang ini dan perlu kita pahami. Hadis yang ke-24 di dalam Asy-Syama'il At-Tirmidzi ini. Haddatsana Ali bin Hujr, qala akhbarana Ismail ibn Ibrahim an Humaid an Anas ibn Malik. Lagi-lagi hadis ini dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, seorang pelayan kecil Nabi yang mendapatkan banyak faedah dalam bab tentang riwayat-riwayat kehidupan, ciri fisik Rasulullah dan kehidupan beliau. Qal kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi udhunaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya panjangnya itu sampai tengah telinga beliau. Jadi sampai tengah telinga beliau. Baik. Tetapi nanti akan saya uraikan. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa panjang rambut beliau sampai pertengahan telinga. Namun disebutkan dalam beberapa riwayat lain bahwa rambut beliau itu jummah, yaitu yang panjangnya sampai menyentuh pundak. Dan perlu kita ingat dulu, orang Arab menyebut panjang rambut itu berbeda. Setidaknya ada 3. 1 disebut wafrah, yang kedua jummah, yang ketiga limmah. Apa itu wafrah? Yang sampai ke telinga. Sampai ke telinganya ini. Wafrah. Yang sampai ke pundak disebut dengan jummah.
Tapi yang pertengahannya antara telinga dengan pundak, maka itu disebut dengan limmah. Pakai limmah. Ya. Memang bahasa Arab tuh kaya, Pak. Dan sebenarnya bahasa Indonesia ini juga kaya. Nah, coba aja lihat. Ya. Khas bahasa daerah-daerah itu kaya. Tapi kalau hanya sebut beras dan nasi saja, ini contoh. Ya susah. Tapi tengok. Orang Minang atau orang daerah-daerah kita sebut. Kalau dia masih ada yang kuningnya disebut padi. Nanti apabila sudah terkupas kulit, terpisah kulit dengan isinya itu, maka disebut dengan beras. Yang tersisa tuh dari penompiannya tuh, dari penggilingan itu disebut dengan atah. Bayangkan tuh, itu masih beras juga tuh. Terus nanti banyak lagi tuh, Pak. Ada lagi apa namanya, macam-macam, Pak. Nasi pun begitu. Nasi yang keras itu apa namanya? Ada lagi namanya. Iya. Itu kalau lah di tanah jadi karaknya. Taruhlah kerak nasi. Itu kan. Jadi dan itu banyak sekali, Pak. Ya, namanya itu tidak usah kita sebut pada kesempatan ini, tapi cobalah Bapak tanya sama orang-orang tua itu, kaya bahasa daerah-daerah itu. Maka kalau bahasa daerah itu dijadikan bahasa resmi, itu juga kaya. Namun belum bisa mengalahi atau bisa mengalahkan bahasa Arab. Bahasa Arab itu jauh lebih luas. Baik. Sampai di situ saja tentang uraian ini. Ya, ini yang paling penting kita paham. Baik. Dan riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang ini kan berbeda. Ada yang jummah sampai ke pundak, ada yang wafrah, ada yang limmah, yang pertengahan antaranya. Apakah ini ada pertentangan? Tidak. Al-Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menjelaskan tentang hal ini ketika membahas hadis-hadis ini, kan bagian akhirnya itu Syama'il Rasul Al-Bidayah wan Nihayah itu, beliau berkata sesungguhnya tidak ada pertentangan dalam dua keadaan tersebut. Tidak ada pertentangan di dalam hal ini. Wala munafata bainal halain. Fa inna asy-sya'ra taratan yatul wa taratan yuqassar minhu fa kullu haka bihasabi ma ra'a. Jadi ini para sahabat pun meriwayatkan sesuai yang mereka lihat kondisinya ketika itu. Karena rambut ini tidak sama dengan hidung. Kalau hidung, kalau memang panjang, dia panjang aja terus. Kalau memang pendek, dia pesek itu terus. Beda dengan rambut. Maka di saat sahabat memperhatikan, rambut Rasul lagi panjang. Jummah, berarti diriwayatkan oleh sahabat yang menceritakan itu sesuai dengan apa? Bihasabi ma ra'a, sesuai dengan apa yang mereka riwayatkan. Makanya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengatakan di antara para ulama berkata, sesungguhnya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pertengahan telinga beliau ini jika dilihat dari sisi samping arah tengah. Dan rambut beliau adalah jummah ini jika dilihat dari arah belakang. Akan tetapi ini cara ulama menggabungkan hadis. Ada yang mengatakan kalau dilihat dari belakang ya sampai pundak. Tapi kalau ditengok dari samping enggak, hanya pertengahannya. Itu cara para ulama mengkompromikan hadis-hadis itu. Namun yang lebih jelas adalah pendapat yang pertama. Apa itu pendapat yang pertama? Ya kadang kondisinya, kadang dia pendek, kadang dia panjang. Baik. Sebab rambut ini boleh dipotong. Beda ceritanya dengan rambut yang tumbuh di bawah dagu. Sama-sama rambut. Sama-sama rambut. Tapi ada rambut yang sunnahnya itu dibiarkan. Ya. Dan ada rambut yang sunnahnya itu dicabut atau dihilangkan.
Dan ada juga rambut yang tergantung kondisinya saja. Baik. Seiring berjalan waktu kita baca terus hadis ini dan kita berikan uraiannya juga. Hadis yang ke-25. Haddatsana Hannad ibn As-Sari qala akhbarana Abdul Rahman ibn Abi Zinad an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah ini tentulah orang yang paling layak meriwayatkan tentang kondisi fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu dulu aku aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Aku dulu mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Maka inilah di antara sunnah yang banyak ditinggalkan, mandi bersama istri. Kan ya? Berarti balik ke rumah, beko sobik ke rumah. Kita pegodang lah sumurnya. Kamar mandi tu pegodang. Tu apa bangnya? Sunnah mandi. Contoh Rasulullah dengan Aisyah, kau ya nak kena cubik godang apa? Baik. Tapi ini Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan. Dan Aisyah menceritakan ini. Wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa dunal wafrah. Ini dia. Dan rambut Rasul ketika itu adalah rambut Rasul itu sya'run di atas jummahnya. Apa tadi jummah Pak, masih ingat? Rambut sampai ke apa? Ke pundak. Wa dunal wafrah, dan lebih apa? Lebih pendek daripada jummah dan lebih panjang daripada wafrah. Jadi berarti pertengahan. Kalau pertengahan tadi namanya apa? Limmah. Ini dia. Limmatun. Limmah. Baik. Akan jelas itu. Jadi, ikhwati fillah barakallahu fikum. Itu yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kita baca dulu hadis ini. 26. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. Ini rawi Bara bin Azib ini terkenal dengan hadis tentang azab kubur, tentang perjalanan manusia, yang beliau menceritakan tentang azab kubur. Baik. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marbu'an ba'ida ma bainal mankibaini wa kanat jummatu tatribu syahmata udhunaihi. Ini dah sering kita ceritakan atau kita riwayatkan, sampaikan penjelasan hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbadan tegap, antara kedua pundaknya lebar dan rambutnya jummah yang menyentuh telinganya. Hadis ke-27. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Wahab ibn Jarir ibn Hazim qala haddatsani abi an Qatada qala qultu li Anas, aku berkata kepada Anas, kaifa kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qatada ini bertanya kepada Anas ibn Malik. Jadi orang kalau ingin tahu kita kondisi fisik, kondisi keseharian dan kondisi bagaimana seorang alim tersebut, tanyalah kepada murid dekatnya yang hari-harinya bersama orang itu. Nah itu dia. Misalkan kalau Syekh Abdul Razak itu di antara orang yang paling dekat dengan Abu Hatim, namanya Sigit, Ustaz Sigit. Ya. Beliau ketika dulu pernah saya dapat rezeki diundang Syekh Abdul Razak ke rumah beliau, makan di samping beliau. Itu bersama Ustaz Abu Hatim Sigit ini. Itu. Jadi tanya tentang keseharian beliau tahu Syekh Abdul Razak apa kegiatannya, kemudian dia nanti sekali sekian waktu dia pergi ke kebun kurmanya. Syekh Abdul Razak punya kebun kurma. Jadi kurma, bahkan diceritakan kurma yang kita makan itu kurma hasil kebunnya, wallahu alam. Kemudian rumahnya seperti apa, hari-hari Syekh Abdul Razak itu seperti apa. Tanya sama Ustaz Abu Hatim Sigit ini. Dan itu penting, mencari itu tuh perlu. Dan ini lihat Qatadah bagaimana menuntut ilmu. Kadang kita lupa. Jadi
Saya masih ingat betul Pak, bagaimana cara sholat Syekh Abdul Razak itu saya masih ingat. Ketika awal kedatangan beliau, yang pertama kali saya hadiri itu ketika beliau datang Bangkinang, kemudian sholat subuhnya itu di RJ, saya ingat betul bagaimana beliau sholat. Nah, kemudian ketika pergi dapat umrah di Madinah, saya perhatikan sholatnya saya As-Suhaimi. Saya ingat betul bagaimana beliau sholat, itu sholat di atas kursinya. Sampai itu kita perhatikan. Maksud saya begini, hal-hal yang seperti itu dalam talabul ilmi perlu kita perhatikan untuk mendapatkan ilmu. Baik. Jadi Qatadah bertanya kepada Anas, bagaimana rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Anas berkata, lam yakun bil ja'di wala bil sabti kana yablughu sya'ru syahmata udhunaihi. Dan ini sering sudah kita jelaskan, rambut beliau tidak kribo. Apa kribo? Sangat keriting dan tidak lurus, panjang rambutnya mencapai cuping telinganya. Dan ini sudah kita sebutkan, rambut beliau tidak keriting, tidak lurus, tapi kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan ikan. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Berarti ini kan sampai pada cuping telinga. Ini riwayatnya. Ada yang wafrah, ada yang limah, ada yang apa, ingat lagi? Jummah. Ingat tuh Pak. Baik. Haddatsana Muhammad ibn Yahya bin Abi Umar al-Makki. Qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an ibni Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Talib. Dari hadis ini dari Ummu Hani, ia berkata, Ummu Hani ini adalah anak Abu Talib, adik kakak dengan Ali bin Abi Talib. Dan beliau adalah di antara sahabiyat yang pernah menolak lamaran Rasulullah SAW. Ini Rasul pernah lamar beliau, anak pamannya. Anak paman dalam makna di sini itu anak bapak. Kalau bahasa Minangnya anak bapak. Anak apa? Anak Pok Cia. Anak apa? Pak Cia. Anak Pak Le ya. Nah, adik-adik ayahnya Abu Talib itu dengan Abdullah, ayah Nabi kita tercinta. Dilamarnya anak itu. Berarti dalam hukum Islam boleh. Boleh. Tapi kalau balik kampung Pak, lamar anak bapak. Itu kacau senegari itu dibuatnya itu. Baik. Nanti ini perlu juga nih faedah nih saya berikan. Nanti begini Pak. Satu waktu bulan yang lalu atau 2 bulan sebelumnya saya ke pedalaman. Jadi ada orang perlihatkan salah seorang ustadz ceramah, ustadz terkenal di Indonesia. Saya tidak setuju, kata dia bahasa kampung dia, saya tidak setuju dengan ustadz ini. Masa anak bapak kita boleh nikah sama dia katanya. Ustadz itu tidak sesunah juga. Tapi ustadz itu memang pendapat dia dalam bab itu sama. Jadi kata orang ini sama saya, ada aja katanya. Kata dia tidak sesuai, tidak sesuai dengan selera dia, dengan pemikiran dia. Masa saya dengan anak saya, dengan anak abang saya boleh nikah katanya. Apa cara jawab kita tuh Pak? Ini kan kita udah paham nih. Cara jawabnya yang mau saya kira-kira gimana Pak? Oh ya betul kok. Kira-kira gimana itu? Tepat nggak kita jawab pada kesempatan itu? Kita lebih baik diam. Lebih baik diam. Dan cari cara agar dia tidak pula. Kan dia ada bilang dia benci sama ustadz tuh. Sedangkan ustadz tuh dia benci dia, apalagi kita nanti. Maka dalam kondisi seperti itu jangan main hantam saja. Sebab dia baru orang yang baru kenal dengan kita. Itu cara-cara dakwah lah. Barakallahu fikum. Itu yang saya dapati. Sehingga saya masih bisa tidur di rumahnya, masih bisa bergaul dengan dia. Kalau enggak tuh kebahayus. Itu yang perlu diingat itu. Kadang kita enggak sabaran. Baik. Jadi Ummu Hani ini, itu beliau ini pernah diceritakan bahwa beliau ini pernah dilamar Rasulullah SAW. Ya. Dan itu 2 kali. Salah satunya sebelum diutus menjadi Rasul. Dan itu belum jodoh. Kemudian setelah menjadi Rasul, tapi Ummu Hani lagi
lagi-lagi menolaknya. Dan Ummu Hani bukan tidak suka sama Rasulullah, tidak mencintai, bukan berarti tidak mencintai Rasulullah. Beliau sebutkan bahwa beliau adalah orang yang beliau cintai, beliau sukai, tetapi takut dia merepotkan Rasulullah karena pada kali yang kedua itu anaknya ada banyak. Itu dia. Maka ditolaknya. Akhirnya yalah mungkin pertimbangannya yang jelas itu menunjukkan jodoh itu ada pada ketetapan Allah. Dan Rasul juga tidak tahu. Orang segagah Rasul, semulia Rasul, masa ditolak. Itu pula Pak. Jadi itulah dia. Hati masing-masing ditetapkan Allah Rabbul Alamin. Apa kata beliau? Qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah qadmatan walahu 4 ghadair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tiba di Mekah, pada saat itu beliau memiliki 4 ghadair. Apa itu ghadair? Entar, ini perlu saya tambahkan. Jadi yang dilamar Rasul kali keduanya itu manakala suami dia ini ya tidak ada lagi. Dan anaknya banyak. Tayyib. Jadi kan Islam ya terpisah gitu. Jadi ikhwati fillah barakallahu fikum. Ghadair adalah jamak dari ghadir. Apa artinya? Kumpulan rambut. Jadi Ibnu Qayyim berkata, pertama kali beliau ini penjelasan tentang rambut lagi. Jadi tentang bagaimana rambut beliau. Pertama kali beliau mengerai rambutnya, kemudian mengelompokkannya. Mengelompokkan rambutnya artinya menjadikannya 2 kelompok. Di setiap kelompok rambut terdapat kumpulan. Sedangkan makna mengerai adalah menjadikan rambutnya terurai ke belakang tanpa dikelompokkan menjadi 2. Masih ingat tidak Bapak saya menjelaskan tentang bagaimana rambut Nabi itu? Bagi 2 berarti dibelahnya gitu ya. Jadi begini. Dulu Rasulullah SAW manakala sebelum orang-orang Quraisy masuk Islam, orang ahli kitab itu model rambut mereka itu terurai ke belakang. Artinya ke belakang rambutnya. Orang Quraisy atau orang penduduk di kalangan Rasul sendiri, kaum Rasul sendiri, itu rambut mereka terbelah 2. Mereka membelahnya jadi 2. Dibelah 2. Apa bahasa awaknya itu? Dibelah 2 lah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih memilih model rambut ahli kitab. Karena memang mereka ini lebih dekat dengan, karena dulu riwayat mereka itu agama Samawi. Tapi dah berubah. Namun orang-orang di Mekah dan tidak jelas saja lagi apa yang disembahnya. Patung begini, itu. Untuk menyelisihi orang-orang yang banyak kesyirikannya ini, Rasul tidak mau. Rasul membedakan diri dari mereka. Walaupun kalangan ahli kitab juga orang-orang yang tidak bertauhid lagi. Tetapi karena hitam ini bertingkat, ada hitam pekat, ada hitam sedikit, ada hitam model hitam cigak alias beruk. Tengok modelnya. Jadi Rasul tidak mau. Namun manakala kaum Quraisy ketika di Mekah telah masuk Islam, semuanya berubahlah. Akhirnya Rasulullah SAW pun meniru lagi atau mengikuti gaya rambutnya seperti gaya rambutnya orang Quraisy, dibagi 2. Di sini kita dapat belajar betapa Rasulullah SAW membedakan diri dari orang-orang yang tidak bertauhid, dari orang-orang yang tidak beriman, dari orang-orang yang tidak sejalan dengan akidah kita. Bayangkan tuh Pak, sikap Rasul tuh. La ilaha illallah. Dan banyak perkara seperti itu. Dalam syariat azan kan ada usulan memanggil orang untuk salat itu seperti panggilan orang-orang agama lain. Rasul tak mau.
sampai datangnya syariat azan ini. Allahu Akbar. Itu cara Rasul. Nah, sekarang anak-anak muda, gaya-gaya orang barat itulah yang paling ngetren. Nah, pakaian mereka, gaya rambut mereka. Rasul tidak. Barakallahu fikum, silakan azan dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا Jangan seorang mukminah yang paling utama adalah amalus saleh, amal yang saleh. Orang yang ingin selamat dari fitnah, orang yang ingin selamat dari mara bahaya, dia mesti berpegang teguh terhadap amal saleh yang selalu dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Badiru bil a'mal." Ini di zaman Nabi. Badiru bil a'mal, 1400 tahun yang telah berlalu. Nabi memberikan nasihat kepada sahabatnya, "Badiru bil a'mal, fitanan ka qita'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian beramal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan terjadi sebuah fitnah bagaikan malam yang gelap gulita.
Apa kata para ulama? Kenapa Nabi SAW mengibaratkan fitnah itu seperti malam gelap gulita? Karena sulitnya bagi seseorang membedakan ketika fitnah itu muncul. Sulit bagi seseorang membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Yang batil dikira hak, yang hak dikira batil. Yang sunnah dikira bid'ah, yang bid'ah dikira sunnah. Bagaikan malam gelap gulita. Sampai Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak dalam syarahnya ini. Nah, kita baca dulu hadisnya karena hadis dalam bab ini sedikit ya, kita selesaikan saja. Haddatsana Suwaid ibn Nasr qala haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Ma'mar an Thabit al-Bunani an Anas anna sya'ra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana ila ansafi udhunaihi. Suwaid ibn Nasr bercerita kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Mubarak bercerita kepada kami dari Ma'mar, dari Thabit al-Bunani, dari Anas, ia berkata radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pertengahan telinga beliau. Hadis Anas ini sudah disebutkan di depan sebelumnya pada jalan lain pada awal bab ini. Sedangkan tambahan pertengahan dalam hadis ini dengan menggunakan kata jamak, tapi disandingkan dengan kata musanna, bentuk ya musanna dalam bahasa Arab. Ini adalah pola kalimat yang benar. Baik. Jadi ini tentang rambut ini dah kita jelaskan pada hadis-hadis sebelumnya juga. Baik. حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره. Kata Ibnu Abbas, semoga Allah Ta'ala meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerai rambutnya. Wa kana al-musyrikuna yafrikuna ru'usahum. Ini yang tadi. Dan orang-orang musyrik biasanya mengelompokkan rambut mereka. Wa kana al-kitabi yusdiluna ru'usahum, dan al-kitab menggerai rambutnya. Wa kana hibbu muwafaqata ahli al-kitab, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam suka sesuai atau serupa dengan al-kitab fima lam yu'mar fihi bi syai'in. Ya, beliau lebih senang mengikuti model rambut al-kitab dalam hal yang Allah belum perintahkan ini. Kan tidak ada perintah Allah, tidak ada. Thumma farqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian setelah itu Rasul baru mengumpulkannya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Baik. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam maksudnya menggerai rambut beliau, artinya membiarkan terjurai apa adanya. Ya. Sedangkan orang musyrik biasanya mengelompokkan rambut mereka. Maksudnya adalah membelah rambut di tengah menjadi dua bagian. Bagian pertama ke sebelah kanan dan satu bagian lagi ke sebelah kiri. Adapun Alkitab menggerai rambutnya, beliau lebih senang mengikuti atau serupa dengan model rambut Alkitab yang di mana Allah Ta'ala tidak ada syariat dalam bab ini. Dan Alkitab ini mempunyai kitab samawi, kitab dari langit dahulu. Jadi bisa jadi sebagian perbuatan mereka, di sini nih letaknya. Boleh jadi perbuatan sebagian mereka sesuai dengan isi kitab mereka. Boleh jadi. Kalimatnya boleh jadi. Hal ini berbeda dengan orang musyrik. Sesungguhnya agama mereka dari awalnya adalah agama yang dibuat dan tumbuh dari pemikiran manusia. Makanya sebagian membagi agama itu agama samawi dan agama yang datang dari langit dan agama yang tumbuh di bumi saja. Baik. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengumpulkan rambutnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala berkata, mengelompokkan rambut adalah kebiasaan beliau yang terakhir dibandingkan menggerainya ini. Berdasarkan perbuatan beliau sebagaimana jelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Jadi kata beliau, mengelompokkan rambut adalah kebiasaan beliau yang terakhir. Baik.
حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيه عن مجاهد عن أم هني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر 4. Kata Ummu Hani, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 4 kelompok rambut. Di sini juga faedah. Jadi perempuan melihat rambut lelaki itu kan tidak aurat. Tidak aurat, itu kan biasa. Jadi jangan terlalu ghulu. Itu biasa. Tapi lelaki tidak boleh. Baik. Dan ini juga dalam dunia pendidikan. Ini tergantung kondisi dan pengalaman para pendidik lah. Itu kalau terlalu berlebihan, laki-laki sama laki-laki, tidak pernah nengok-nengok perempuan. Perempuan sama perempuan, tidak pernah tengok-tengok laki-laki. Ini sebenarnya kita perlu pertanyakan dulu. Itu kenapa? Apakah ada masalah pada mereka? Itu lain babnya. Kalau mereka lurus-lurus saja, di zaman Nabi seperti apa? Apakah berlebihan seperti itu? Ternyata tidak terlalu berlebihan yang seperti itu. Dan ini bisa-bisa nanti akan menimbulkan penyakit. Penyakit laki-laki suka sesama lelaki, perempuan suka sesama perempuan. Ini sekarang di mana-mana. Diteliti lagi, dikaji lagi oleh mereka para pendidik, oleh mereka yang bergulat dalam hal ini. Ini kita perlu renungkan. Ini akibat apa? Itu dia. Jadi kita kadang terlalu hulu. Sampai satu waktu ketika saya di Magelang sana, tempat Ustaz Muhammad wujud, beliau kan udah cukup lama berpengalaman ya. Jadi kadang-kadang kata beliau, kita keterlaluan. Murid-murid kita nampak kita nih, kan di pondok cerita ini, murid-murid kita nampak kita nih serondok-serondok, lari-lari. Tapi ketika dia gilirannya pergi ke pasar, enak-enak aja ceritanya sama tukang sayur katanya. Iya pula. Kadang nampak orang lari-lari gitu. Ini kadang-kadang akibat apa? Terlalu berlebihan. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwati fillah, ada faedah dalam bab ini. Malam ini tasin? Enggak ya? Tadi terlambat, saya tambah sedikit waktu lagi. Yang tekor Bapak. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang ini apakah memanjangkan rambut dan memeliharanya sampai ke wafrah atau sampai wafrah termasuk dari sunnah atau tidak. Ini kan pertanyaannya. Tidak ada rambut Bapak nampaknya yang panjang. Apa caranya nih? Dari tadi riwayat rambut Nabi itu panjang. Kalau tidak wafrah, kalau tidak jumah, kalau tidak limah. Berarti di atasnya wafrah, limah, jumah. Ini tak ada, pendek aja semuanya. Baik. Jadi kita perlu paham. Kata beliau, ini bukan termasuk sunnah. Ini dengan jelas Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang perkara ini. Dan Syekh Abdul Razak, karena ini penting, maka beliau membawakan hal ini di dalam syarahnya ini. Jadi ketika ditanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang hal ini, ya, tentang su'ila Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala an italati sya'ri ra'si wa tawfirihi hal huwa minas sunnah am la? Apakah sunnah atau tidak memanjangkan rambut itu sampai menjadi wafrah tersebut? Al-jawab la laisa minas sunnah. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadahu haitsu innan nasa fi dzalikal waqt yattakhidunahu. Walihada lamma ra'a. Kemudian beliau membawakan dalilnya. Jadi
ini tidak sunnah, kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Karena dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan rambutnya sedemikian rupa karena kebiasaan manusia yang ada pada saat itu. Jadi kalau kebiasaan manusia yang ada pada saat itu atau di satu tempat, ya silahkan. Nah, seperti kata murid-murid kita yang belajar di Yaman, itu kemarin saya minta foto, ada anak saya di sana, anak abang kandung saya di Yaman sekarang. Saya minta, ada keperluan ya, kita minta foto dia, rambutnya panjang. Ternyata rambut santri-santri kita sekarang di sana panjang-panjang. Terus kenapa? Ya memang kebiasaan di tempat itu, ya mereka di Seyun namanya, di Darul Hadis itu, memang seperti itu. Nah, jadi kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu kebiasaan manusia yang ada saat itu. Dan ini tidak sunnah. Dalilnya, beliau ini membawakan dalilnya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat anak kecil dengan sebagian rambutnya dicukur, berarti qadha. Ya, ada anak kecil sebagian rambutnya dicukur. Maka Nabi mengatakan ya kepada walinya lah, ihlikhu kullahu au utrukhu kullahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukurlah semuanya atau biarkan semuanya. Lalu apa faedah hadis ini? Walau kana sya'ru mimma yanbaghi ittakhadhuhu laqala abkihi. Di sini sisi pendalilannya, kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Seandainya rambut harus dibiarkan tumbuh panjang, maka pastilah beliau bersabda, biarkan tumbuh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waffirul liha, peliharalah jenggotmu, biarkan jenggotmu tumbuh dia. Beda dengan rambut yang di atas kepala nih, sama-sama rambut tapi beda. Ya. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini dah nampak ya. Maka berdasarkan hal ini, memelihara rambut bukan bagian dari sunnah, akan tetapi kebiasaan orang-orang. Ya. Maka jika kita tinggal di satu tempat yang di situ pula kebiasaannya, ya silahkanlah, buatlah seperti itu. Sebagaimana juga pakaian-pakaian yang lain. Ya, pakaian Nabi itu tidak semuanya jubah. Ya, tapi juga makanya ketika ditanya kepada para masyayikh kita, maka mereka mengatakan baju batik itu ya boleh, silahkan. Bahkan cuman kadang-kadang di tengah masyarakat, apalagi kalau kami di kampung itu, memang saya melihat pakaian seorang ustadz di kampung itu ada sedikit bedanya dengan masyarakat, dengan ustadz yang di kota. Di kampung itu kalau sempat ustadz di kampung pakai celana jadi imam, itu udah lain lah tuh. Bahkan ini beberapa 2 bulan yang lalu ya, atau sebulan yang lalu lah, kami ada acara, ada adik keluarga saya lah yang juga dari pondok di kampung. Saya suruh dia jadi imam. Kamu aja jadi imam. Tak pakai sarung saya, ustadz katanya. Tuh. Jadi mereka tahu sendiri dia, tidak pakai sarung. Karena memang kebiasaannya di sana. Nanti lain terlihat. Tuh. Cuman kadang-kadang ya ada sebagian daerah di Arab sana, mereka waktu belajarnya di Arab, di Yaman lah saya sebut misalkan, itu tidak pakai celana di sana, pakai jubah aja. Begitu nampak sini ada ustadz pakai celana, dia itu panjang lebar lagi, bontolun itu menyerupai orang kafir, itu lain ceritanya. Tidak sampai setahap itu. Baik. Kembali kepada rambut. Makanya kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, dahulu Syekh kami Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Siapa Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ini? Penulis tafsir Al-Quran Al-Karim itu.
yang dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Ya, itu yang dikaji terus sama Ustazuna Dr. Asri di Raudatul Jannah. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau begini, walidzalika ulama'ul kibar. Ya, kata mereka, ya di antaranya Syekh Abdul Rahman bin Sa'di wa kadzalika Syekh Abdul Aziz bin Bas wa kadzalika al-masyayikh al-akharun ka Syekh Muhammad ibn Ibrahim wa ikhwanuhu wa ghairuhu min kibairil ulama la yattakhiduna asy-sya'ra. Di mana mereka kibar-kibar ulama ini tidak memanjangkan rambut mereka. Kenapa mereka seperti itu? Li'annahum lam yarawna anna hadza sunnatun, karena mereka tidak memandang ini tidaklah sunnah. Nah, dan kami melihat kalau seandainya ini sunnah, tentulah mereka betul-betul serius, ya, akan betul-betul memanjangkan pula rambut mereka. Fassawabu annahu taba'un li'adatin nasi. Maka yang benar ini adalah mengikuti adat manusia. In kanat fi makanin ya'taduna an-nasu fihi ittakhadha asy-sya'ri fattakhidhu wa illa fala. Kesimpulannya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka kesimpulannya begini, jika kita hidup di daerah yang masyarakatnya biasa memanjangkan rambut, maka lakukanlah. Jika sebaliknya tidak, maka juga tidak. Saya teringat dengan cerita Ustadz Arif. Tahu Ustadz Arif? Di antara murid Buya Jufri yang udah tua itu, selain Ustadz Ali itu Ustadz Muhammad Arif namanya. Beliau tinggal di Batam, dakwah di Batam juga, di Tembilahan juga. Sering kadang ke Kuansing, ke Peranap. Saya dekat dengan beliau. Ustadz Muhammad Arif ini kan di antara orang yang membentuk beliau dengan kawan-kawannya itu selain Buya Jufri, Ustaz Abdul Hakim. Dan kajian Ustaz Abdul Hakim dulu Sahih Bukhari itu awalnya itu dibuat itu dengan usulan anak-anak dari Sumatera, ya dari Riau nih. Makanya mereka manggil Ustaz Abdul Hakim itu Bang Hakim. Nah, itu jadi kata Ustaz Arif cerita sama saya, dulu Ustaz Abdul Hakim ini panjang rambutnya. Oh, bayangkan Ustadz panjang rambutnya. Kemudian ngaji Sahih Bukhari. Itu kajiannya menguraikan sanad ruwat, ya, rawi-rawi hadis itu luar biasa. Tapi manakala di kemudian hari beliau tidak lagi berambut panjang. Pas ditanya kata beliau, saya melihat kondisi masyarakat. Ah, ini dia. Ya, awalnya dulu mungkin beliau memahami tidak seperti itu, sesuai dengan hadis yang ada. Baik. Maka yang paling penting pertama, tidak menyerupai orang kafir. Seperti Nabi tadi, manakala orang musyrik rambutnya turai ke belakang, Nabi tak mau dekat seperti itu. Dibuatnya pola rambut ahlul kitab, ya, orang musyrik tidak dicontohnya, tidak dibelah rambutnya. Manakala orang Mekah lagi, orang Quraisy lagi dah masuk Islam, diselisihnya lagi pola rambut, gaya rambutnya orang ahlul kitab itu. Akhirnya dibelahnya rambutnya. Wah, ini luar biasa. Sebab man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Demikian juga tidak menyerupai rambut wanita. Gaya-gaya rambut perempuan ini tidak boleh, sebab Rasulullah SAW sudah menyebutkan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabihina minar rijali bin nisa. Rasul melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita. Ya, kemudian ya, jadi kadang anak-anak muda sekarang seperti itu. Kalau kita tengok anak muda sekarang, Allahul Musta'an, ya, minta ampun kita. Dengan pola-pola yang ada, dengan kondisi-kondisi yang ada hari ini. Baik Bapak, ya, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis dalam bab ini sudah selesai. Tinggal mungkin perlu saya tambahkan pada kesempatan yang akan datang, bagaimana Rasul memperlakukan rambutnya. Wah, ini tentang
yang akan datang ada bab menyisir, bersisirnya Rasulullah. Jadi kita sambung daripada bab berikutnya. Nah, bukan tambahan di sini. Bersisir Rasulullah seperti apa, kemudian uban Rasulullah bagaimana. Jadi berarti ini kan memperlakukan rambut lagi. Kalau rambutnya udah jelas. Nah, kesimpulannya seperti apa? Rambut Rasul tidak lurus, tidak pula terlalu keriting, tapi lebih kepada ikal. Kemudian panjang rambut Rasulullah SAW itu tidak pada satu kondisi saja. Nah, termasuk juga ada sunnah mencukur rambut kan di musim apa? Saat pergi apa? Haji dan umroh. Berarti kan hilang dia nanti itu. Jadi berbeda dengan rambut yang lain. Ini terakhirlah saya berikan faedah ini. Siapa yang ingat pertama kali Dr. Asbri pulang? Tahun berapa? Ya. Beliau 2011, Pak. Betul? Jadi awal beliau pulang itu saya udah berharap. Waktu itu Ustaz kita belum ada yang doktor di Pekanbaru ini. Yang dakwah di kalangan kita lah yang mengajari kita. Saya berharap beliau nanti pulang kemudian bisa banyak diskusi. Saya hadir kajian pertama beliau di Masjid Umar bin Khattab itu, beliau bahas Ayatul Kursi wa Barahinut Tauhid. Ya. Waktu itu saya sering di Pekanbaru. Samping merawat keluarga yang sakit, abang atau ayah ya. Nah, saya diskusi dengan beliau banyak hal, dan di antara diskusi saya tentang rambut ini. Nah, rambut ini, jenggot ini, kan orang menyebutnya sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah itu kan kemanusiaannya Nabi. Ini kan jenggot ini ya tumbuh, ada orang yang jenggotnya pendek, ada orang jenggotnya panjang katanya. Jadi ketika itu sunnah jibiliyah ini Pak, kemanusiaan ya. Kemanusiaan itu rambut, kemudian jenggot dan yang lain-lain ya. Saya teringat betul apa kata Dr. Asbri. Kadang saya diskusi dengan beliau itu dalam bahasa Arab. Jadi beliau bilang sama saya begini. Yang disuruh Nabi di dalam jenggot itu apa? Dibiarkan, dirapikan. Berbeda dengan rambut yang lain. Ada rambut yang tumbuhnya di ketiak, itu dicabut atau dihilangkan. Yang tumbuh di kemaluan juga dihilangkan. Dianjurkan Nabi. Maka berbeda, sama-sama rambut, tetapi berbeda perlakuannya ditunjukkan oleh Nabi. Ini faedahnya. Hadis itu ya kita namanya baru-baru, ya kan 2011 sekarang baru berapa? Saya mulai mendakwakan dakwah sunnah ini ya, saya dapat hidayah itu baru sekitar 2009 udah mulai lah itu. 2010, 2011 tuh mulai lah tuh Pak. Di situ makin yakin saya untuk mendakwahkannya. Baik. Jadi tentang rambut kepala ini, ini tidak dibiarkan, tidak pula murni dicukur, tidak pula murni dipotong, tapi kondisional. Pada kondisi apa kita? Pada kondisi ibadah haji dan umroh ada nasnya untuk diperlakukan, mungkin dicukur yang lebih utama, tahallul namanya. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu, lihat bagaimana adat masyarakat yang berlaku. Karena Rasul juga memperlakukan rambutnya seperti itu. Maka nanti, ini kadang saya dapati, entah kalau di kota, tapi kalau di kampung, ada ikhwan yang saya dapati rambutnya panjang. Sudahlah panjang pirang. La ilaha illallah. Itu menjadi sumber pembicaraan betul di tengah-tengah masyarakat kampung itu. Saya tahu betul itu. Yang seperti ini dah salah kaprah lah tuh.
kita punya kaedah. Dan seperti yang tadi, kalau tidak tahu kita mentah-mentah aja diamalkan seperti yang dapatkan dalam hadis itu, tidak bisa kita. Sebab para ulama itu hasil tatabu' dan istiqra'nya. Diteliti, dikumpulkan semua riwayat-riwayat itu. Ini kesimpulannya. Ini mau makan, misalkan makan dengan tangan aja lah. Sampai orang itu, saya tahu betul. Dia salafi enggak Ustaz? Salafi. Cuman itulah. Kalau ngaji tanggung-tanggung susah. Ngaji tidak berguru dengan serius susah. Dia memang menisbatkan dirinya kepada salafi. Tapi itulah kekeliruan. Dan ini perlu kita luruskan yang seperti ini. Ya, sampai dia, mau apa kalau perlu kita makan mie itu pakai tangan juga. Pertanyaannya kalau makan bubur gimana? Konji basawa. Apa cara? Dia maunya juga seperti itu kalau bisa katanya. Itu keliru sangatlah tuh. Jadi bagaimana penjelasan para ulama dalam bab itu? Ada ndak sendok Rasul di zamannya? Ini nanti kan jelaskan dalam bab-bab ini nih. Kalau tidak sampai seperti itu, main tangan semua aja, bingung kita. Yang berkuah apa caranya? Tidak mungkin main tangan-tangan kayak gitu aja. Barakallahu fikum, dah cukup lah. Ini dah panjang waktu Isya. Atas kekurangan saya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala berikan kita taufiq dan hidayahnya. Senantiasa al-iktisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fi bid'ah. Itu kaedahnya. Iktisad, pertengahan dalam mengamalkan sunnah, lebih baik daripada berlebih-lebihan, bersungguh-sungguh tetapi tidak di atas sunnah. Wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.